Cantik banget sih istri aku, goda Revan dengan senyum yang menggoda. Leon sendiri yang mendengarnya langsung saja memberikan tatapan jengah. Padahal, penampilan Kania biasa saja menurutnya. Cinta memang mengubah segalanya. Bisa aja kamu, Mas. Aku kan emang udah cantik dari dulu. Revan geleng-geleng kepala. Sejak istrinya sadar dari koma, tingkah wanita itu semakin menggemaskan. Udah buruan. Nggak usah pakai acara gombal-gombalan. Basi ya nggak, sindir Leon yang mulai merasa panas. Ada si jomblo. Leon melotot tak suka mendengar sindiran Kania. Sialan lo, Kania. Umpat pria itu. Revan tersenyum. Pria itu kemudian melingkarkan tangannya di pinggang sang istri. Ya udah, ayo. Hari ini aku bakal traktir kalian sepuas-puasnya. Kania mengangguk antusias, bahkan wanita itu sampai melompat saking girangnya. Di hadapan Leon, wanita itu tak segan untuk mengecup pipi suaminya. Leon ikut bahagia melihat wanita yang sudah ia anggap teman terlihat bahagia. Namun, entah hanya perasaannya atau bagaimana, Kania terlihat lebih manja. Seketika itu pula ia khawatir bagaimana kondisi wanita itu jika tahu fakta besar tentang dirinya. Kania, Revan, dan Leon kemudian pergi ke salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota tersebut. Sesampainya di sana, baik Leon maupun Kania sudah seperti anak kecil saja. Mereka sibuk memilih dan asal mengambil beberapa pasang baju. Revan yang melihatnya hanya geleng-geleng kepala. Pria itu hanya mengikuti saja langkah kaki kemana istri dan sepupunya pergi. Ini cantik nggak, Mas? Tanya Kania memperlihatkan satu buah gaun yang ukurannya tidak panjang, tapi tidak terlalu pendek. Bagus, cocok buat kamu. Di saat sedang asik menemani istri dan sepupunya berbelanja, tiba-tiba handphone yang ada di dalam kantong celana Revan bergetar. Kening pria itu sedikit mengerut melihat siapa yang baru saja menghubunginya. Ada apa, Hans? Tanya Revan pada asistennya, Hans. Vavan. Revan terkesiap, bahkan sedikit menjauhkan ponsel yang ada di genggamannya kala mendengar suara Hans yang bergetar. Tak lama kemudian diikuti isak tangis yang ia yakini dari bibir Hans. Lo kenapa? Ada masalah? Revan langsung melayangkan pertanyaan. Meskipun Hans adalah temannya, tapi ia menyayangi pria itu. Tentu saja mendengar suara pria itu yang bergetar membuatnya khawatir. Untuk pertama kalinya pria itu menangis. Ita, Van. Ita. Kenapa sama Ita? Kalian berdua lagi ada masalah? Atau kalian udah putus? Bukannya jawaban yang didapat Revan, ini malah isak tangis yang semakin nyaring. Ita pergi, Van. Revan langsung terdiam mendengar penuturan asistennya. Menebak apa maksud dari kata pergi yang baru saja dilontarkan pria yang ada di seberang sana. Maksud lo? Ita pergi ninggalin kita semua. Dia pergi karena merasa nggak layak ada di tengah-tengah keluarga Addison. Dia pergi tanpa pamit, Van. Dia cuma ninggalin 2 surat untuk gue dan keluarga besar Addison. Maksud lo gimana, Yon? Ita pergi tanpa pamit dan lo sendiri nggak tahu di mana, gitu? Iya. Dia pergi karena merasa kotor. Semua keluarganya masuk penjara. Dia bilang gak layak ada di sekitar keluarga Addison. Astaga. Revan langsung berseru. Seharusnya ia bisa menebak ini akan terjadi. Seharusnya ia lebih memperhatikan sepupu kecilnya itu. Biar bagaimanapun, kondisi mental Ita pasti tidak baik-baik saja setelah ditampar oleh fakta yang amat menyakitkan dan sulit diterima. Gue akan bilang sama kakek buat nyari Ita. Lo kerahkan semua anak buah buat cari keberadaan dia. Mungkin aja dia belum pergi jauh.
Setelah mengobrol beberapa saat dengan Hans, Revan lalu mematikan panggilan. Pria itu langsung saja menyugar rambutnya. Merasa frustrasi. Ya, Alap. Kenapa masalahnya datang silih berganti? Satu masalah aja belum selesai. Revan menghembuskan napas gusar. Tidak paham dengan kehidupannya sendiri. Bingung kenapa masalah terus-menerus datang. Revan menatap ke sana kemari kala tak mendapati keberadaan istri dan sepupunya. Padahal seingatnya mereka masih sibuk memilih baju di sini. Sayang, panggilnya lagi dengan suara yang agak keras. Leon. Kania. Detik itu pula Revan panik. Pria itu berlari ke sana kemari mencari keberadaan istri dan sepupunya. Entah kenapa, setelah banyak kejadian yang terjadi di kehidupan mereka, membuat ia panik jika istrinya itu tak berada di sisinya. Sayang, kamu di mana? Gumam Revan dengan suara yang bergetar. Jika berurusan dengan istrinya, Revan pasti akan menjadi sosok yang lemah. Sementara itu, Kania yang sejak tadi melihat suaminya sibuk berbicara lewat handphone, tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Wanita itu langsung saja menarik pergelangan tangan Leon untuk ikut bersamanya. Leon tentu terkejut. Kita mau kemana, Kania? Kania tak menyahut. Wanita itu justru membawa Leon menuju salah satu kafe yang ada di mall tersebut. Gue lapar, balas Kania akhirnya setelah mereka berada di dalam kafe. Tapi laki lo gimana? Kenapa ditinggalin gitu aja? Gimana kalau dia nanti nyariin lo? Leon memberikan tatapan tidak suka pada wanita yang ada di hadapannya. Alah, Revan kan udah gede. Ya nggak apa-apa kali kalau ditinggal. Palingan dia nanti datang ke sini juga. Kania berkata dengan wajah yang cuek. Seolah tak memikirkan bagaimana perasaan Revan nantinya. Kania, tapi lo nggak boleh kayak gini. Lo nggak mikirin perasaan Revan apa? Tegur Leon yang tak suka dengan kelakuan Kania. Udahlah, gue nggak mau ganggu dia lagi asik teleponan. Gue pengen makan es krim. Lo mau nggak? Mendengar kata es krim, sontak saja Leon terdiam. Bagaimana tidak, Kania baru saja menawarkan makanan kesukaannya. Ya udah, ayo buruan. Jika tadi Leon kesal, kini pria itu yang malah menarik tangan Kania. Mereka berdua lalu duduk, kemudian memesan es krim dan beberapa makanan lainnya. Lo suka sama es krim vanila juga? Tanya Kania yang tak menyangka jika ia memiliki selera yang sama dengan Leon. Leon mengangguk antusias. Banget. Gua suka banget sama es krim vanila. Pokoknya itu es krim kesukaan gue deh. Kania mengangguk. Sembari menunggu pesanan mereka datang, mereka berdua terus saja saling melempar canda satu sama lain. Hingga entah dari mana mulainya, kini pembahasan mereka mengarah pada kebohongan. Yon, gimana pendapat lo tentang kebohongan? Meski sedikit heran, Leon tetap menjawab apa adanya. Gue benci sama yang namanya kebohongan. Menurut gue, kebohongan itu bisa menimbulkan masalah besar. Alangkah baiknya, jangan sampai ada yang namanya kebohongan. Lebih baik jujur meski itu menyakitkan. Kania tersenyum tipis. Mengiyakan apa yang baru saja Leon ucapkan. Benar kata pria itu. Lebih baik jujur meski itu menyakitkan. Yang lo ucapkan benar banget, Yon. Saran gue, jangan pernah menyembunyikan sesuatu. Meskipun itu sakit, nggak ada salahnya lo terbuka. Kebohongan yang menurut lo kecil, bisa aja berbeda menurut orang lain. Lo benar, kebohongan kecil itu bahkan bisa membuat masalah yang besar. Leon terdiam. Entah kenapa ia merasa ada yang tidak beres dengan ucapan Kania.
Wanita itu menasehati seolah ia sudah merasakannya saja. Suami istri itu harus punya komitmen yang kuat. Jangan bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Terkadang, seseorang tak berani untuk jujur dan berterus terang karena takut menyakiti perasaan orang lain. Memang salah, tapi itu semua ada alasan tersendiri. Kalau ada sesuatu yang disimpan Revan dan secara kebetulan lo tahu, lo bisa tanya baik-baik itu semua. Kalian bukan anak-anak lagi. Bersikaplah dewasa sedikit. Mungkin aja alasan Revan menyembunyikannya karena dia sayang banget sama lo dan gak mau nyakitin lo. Kania terkekeh. Gue gak nyinggung suami gue. Ya gue kan cuma bilang. Sementara itu, Revan terlihat semakin panik. Pria itu berlari ke sana kemari mencari keberadaan istrinya. Saking paniknya, pria itu bahkan tak kepikiran untuk menghubungi Leon ataupun istrinya. Entah apa yang membawa Revan sehingga memilih masuk ke salah satu kafe. Sepertinya tidak mungkin istrinya ada di sana. Tapi, ia tak tahu apa yang membuatnya terus melangkah. Mengedarkan pandangan, Revan akhirnya menemukan keberadaan wanita yang amat ia cintai tengah tertawa berbahagia bersama Leon. Melihat itu, hati Revan sedikit mencelos. Di saat ia sibuk mencari Kania, wanita itu justru sedang asik tertawa bahagia bersama pria lain. Tapi, perasaan itu segera Revan tepis. Pria itu berjalan dengan cepat menghampiri istrinya. Tanpa basa-basi ia segera memeluk wanita itu. "Jangan tinggalin aku kayak gini lagi, sayang," bisik Revan dengan suara seraknya. Tanpa sadar, sebening kristal jatuh membasahi bahu Kania. Tentu saja Leon itu melihat dengan jelas. Kania tak merespon. Wanita itu hanya diam sembari tersenyum tipis. "Lo nangis, Van?" tanya Leon agak keras. Alih-alih menjawab, Revan justru menyeka air matanya. Merasa malu karena tertangkap sedang menangis. Ia akui, dirinya memang menangis karena saking paniknya mencari keberadaan Kania. "Maaf, aku gak sengaja ninggalin kamu. Aku lapar tadi." Revan sebenarnya ingin marah dan mengomeli istrinya. Namun, mendengar alasan wanita itu, ia jadi tidak tega. Mungkin memang salahnya yang terlalu fokus berbincang dengan Hans, sampai mengabaikan istri dan sepupunya. "Maafin aku," lirih Revan. Tentu saja Leon terkesiap. Jelas saja Kania yang salah. Tapi malah pria itu yang minta maaf. "Ya udah, makan gih. Aku udah pesanin buat Mas." Kania tersenyum pada pelayan yang baru saja meletakkan beberapa piring makanan dan 2 mangkok es krim ukuran sedang. Tak lupa pula wanita itu mengucapkan terima kasih. Revan menurut. Pria itu mulai menyantap makanan yang terhidang. Sesekali mereka juga saling melempar candaan, membuat suasana menjadi ramai. Setelah puas berbelanja, Kania dan Revan pulang ke rumah. Sementara Leon dengan rasa bahagia kembali pulang ke apartemennya yang kebetulan ada di Indonesia. Malam hari tiba. Kini, Revan dan Kania tengah makan malam bersama. "Sayang, nanti aku mau ngomong sesuatu sama kamu," kata Revan di sela-sela aktivitas mengunyah makanan. Kania diam sejenak. Kemudian membalas, "Oke, aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu." Sebelah alis mata Revan terangkat tinggi. Hal apa yang ingin disampaikan istrinya nanti? Sepertinya sangat serius. Selesai makan malam, Kania dan Revan duduk di ruang tamu. Tidak ada obrolan di antara mereka berdua untuk sesaat. Keduanya kompak terdiam. Revan sendiri sangat heran melihat amplop coklat yang berada di genggaman istrinya. "Kamu mau ngomong apa?" tanya Kania lebih dulu. Membuyarkan lamunan Revan. "Kamu aja yang duluan," balas Revan dengan suara yang lembut.
Baik. Kania menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Membuka amplop coklat yang ada di genggamannya, kemudian mengeluarkan selembar kertas dari dalam sana. Wanita itu kemudian menyodorkan selembar kertas tersebut pada suaminya. "Mari bercerai."